Hello Tech Lovers! Apakah kalian tahu kalau ikon Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara akan berupa patung Garuda raksasa? Tidak peduli berapa banyak biaya yang diperlukan untuk membangun gadang emas 24 karat ini. Pembangunan Garuda raksasa di IKN telah menelan biaya total Rp510,79 triliun. Meskipun nominalnya tidak disebutkan secara eksplisit, patung itu akan dibangun di dekat Istana Negara di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP. Lantas, seperti apa patung burung Garuda raksasa tersebut? Dan kira-kira berapa biaya yang disiapkan untuk pembangunan ikon ini? Mari kita simak ulasan lengkapnya berikut ini. Pembangunan burung Garuda raksasa. Di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP Ibu Kota Nusantara atau IKN, burung Garuda raksasa itu terlihat megah. Istana Presiden yang dirancang oleh Maestro Patung Indonesia Nyoman Nuarta adalah struktur yang paling menonjol secara visual dengan bilah-bilah sebagai selubung. Sebagai persiapan untuk visi Indonesia Emas 2045, kepak sayap burung Garuda terdiri dari bilah yang terpasang. Menurut Nyoman Nuarta, hasil pekerjaan struktur dan pemasangan bilah Istana Presiden sesuai dengan desain. Karena saya sendiri yang merancang dan mengerjakannya, tentu sesuai dengan desainnya, ujar Nyoman, Sabtu 24 Februari 2024. Nyoman mengungkapkan bahwa bilah-bilah selubung burung Garuda itu dibuat di bengkel kerjanya, New Art, yang terletak di Bandung. Setelah itu disusun di Sepaku, Kabupaten Penajam Pasar Utara, atau PPU, dan dipasang di lokasi proyek. Pengiriman perdana bilah-bilah selubung burung Garuda tersebut dilakukan pada 30 Agustus 2023 lalu. Sekaligus menjadi momen bersejarah bagi New Art dan momen penting bagi Indonesia. Bilah-bilah selubung burung Garuda yang terbuat dari baja anti korosi produksi PT Krakatau Steel Persero Tbk ini meliputi 465 modul. Dengan 10 bilah setiap modulnya, jika tidak ada kendala, total seluruh 4.650 bilah tersebut dapat diselesaikan pada bulan Maret tahun 2024. Burung Garuda raksasa ini mencapai tinggi 77 meter dan panjang sayap 177 meter. Nyoman mengatakan bahwa Istana Rakyat adalah Istana Presiden. Untuk alasan ini, dia mendorong semua pihak untuk bekerja sama untuk membangunnya. Selain itu, dia menyebarkan kampanye ini kepada masyarakat melalui akun media sosial resminya. Dan Nyoman sangat berterima kasih kepada Ibu Pertiwi atas banyaknya rahmat yang dia terima. Ia kemudian mengajak untuk mengingat bahwa Tuhan telah memberikan alam yang paling indah di negara ini. Dia menyatakan, sekarang pertanyaannya, sudahkah kita sebagai orang Indonesia telah berkontribusi dalam mempercantik negara ini? Presiden Joko Widodo sendiri telah menyetujui desain Istana Presiden ini pada 3 Januari 2022 setelah itu. Di Istana Merdeka, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, Basuki Hadi Mulyono, dan Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti menyaksikan presentasi akhir Nyoman Nuarta. Nyoman Nuarta menjelaskan bahwa gagasan Istana Garuda dimulai dengan visinya sebagai seorang seniman dan dirancang dengan bantuan para ahli untuk diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Dia menyatakan bahwa istana ini adalah karya seni unik yang tidak dipengaruhi oleh standar arsitektur kolonial. Dia percaya bahwa budaya Indonesia sangat kaya dan memiliki keragaman yang luar biasa. Dia percaya bahwa menjadi beragam tidak berarti tidak dapat menjadi satu. Nyoman Nuarta mengatakan kalau ia tertarik pada sebuah simbol yang telah disadari dan dipahami oleh masyarakat Indonesia sebagai simbol pemersatu bangsa. Simbol ini kemudian muncul dalam merancang bangun sebuah tempat paling prestisius dalam tatanan negara Indonesia. Burung Garuda mengembangkan sayapnya di atas tanah Nusantara. Proses signifikan. Istana Presiden berbentuk burung Garuda telah mencapai perkembangan 74,94% hingga saat ini. Sementara Istana Negara dan lapangan upacara telah mencapai perkembangan 56,37%. Dengan lapangan upacara sebagian besar dipenuhi dengan rumput hijau. Menurut Danis Hidayat Sumadilaga, Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, sisa pekerjaan akan diselesaikan dalam 5 bulan ke depan. Menurut Danis, sisa waktu yang lebih kurang 20 minggu akan dibagi dalam tahapan pekerjaan menjadi 2 hingga 3% per minggu. Di mana perkiraan selesainya adalah Juli 2024 mendatang kalau rata-rata progresnya setiap minggu 2 hingga 3%. Dalam konteks persiapan pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI 17 Agustus di kawasan IKN,
hampir semua infrastrukturnya masuk batch 1. Sri Mulyani ungkap biaya bangun Istana Negara di IKN 1,3 triliun rupiah pakai APBN. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati belak-belakan soal biaya pembangunan Istana Negara di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur, beserta lapangan upacaranya. Istana Negara dibangun dengan anggaran APBN sebesar 1,34 triliun rupiah. Gimana menurut kalian? Besar bukan? Beberapa waktu lalu, Sri Mulyani bersama rombongan yang dipimpin Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan ke beberapa proyek di IKN. Istana Negara menjadi salah satu tempat yang dikunjungi. Dalam sebuah unggahannya, Sri Mulyani tampak mendatangi sejumlah titik di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP IKN. Mulai dari bersuah foto di titik 0 IKN, melihat proyek pembangunan lapangan upacara di Sumbu Kebangsaan, hingga menyaksikan langsung pemasangan bilah Garuda di kantor Presiden. Di mana pada kesempatan berbeda, Presiden Jokowi dilaporkan juga turut melakukan pemasangan modul bilah selubung Garuda sebagai seremonial perdana. Pemasangan modul bilah tersebut nantinya akan membentuk sayap burung Garuda yang menjadi face day dari gedung kantor Presiden yang didesain oleh seniman Nyoman Nuarta yang juga mendesain jembatan di ruas jalan tol IKN. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti, menyampaikan bahwa pemasangan bilah Garuda dapat rampung pada kuartal 1, 2024. Wah, tahun 2024 berarti udah bisa menikmati kota IKN nih. Dia mengatakan sejauh ini kemajuan progres proyek pembangunan Istana Negara sudah mencapai 27,5%. Sementara untuk proyek pembangunan IKN seluruhnya mencapai 38%. Dia mengatakan bahwa proyek di IKN berkembang dengan sangat cepat. Pada kunjungan sebelumnya, dia tidak melihat bangunan apapun di kompleks IKN. Tetapi pada kunjungan terakhirnya, beberapa hari lalu dia mengatakan bahwa banyak bangunan mulai nampak bentuk fisiknya. Sebelumnya, Sri Mulyani telah menyatakan bahwa untuk pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur, APBN telah dihabiskan sebesar 11,9 triliun rupiah. Ini merupakan total realisasi dari 2022 sebesar 5,5 triliun rupiah hingga 2023 sebesar 6,4 triliun rupiah. Sri Mulyani menyatakan bahwa total anggaran untuk pembangunan IKN di 2023 sebesar 29,4 triliun, yang berarti 21,8% telah terserap. Belanja untuk IKN saat ini sudah terrealisasi 6,4 triliun rupiah hingga Agustus. Total pagu anggaran untuk membangun IKN tahun ini adalah sebesar 29,4 triliun rupiah. Jadi dalam hal ini 6,4 triliun rupiah adalah 21,8%. Papar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN kita, Rabu 20 September 2023. Nah, gimana menurut kalian? Gimana nih Teknolovers soal burung Garuda raksasa ini? Coba berikan tanggapan kalian di kolom komentar.